Pada video sebelumnya, kita membahas mengenai persiapan dalam membuat media presentasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan dalam mengembangkan media presentasi. Yuk disimak! Adapun tujuan umum dari video ini adalah dapat mendeskripsikan tahapan persiapan dalam media presentasi dengan tepat. Sedangkan tujuan khususnya adalah dapat mendeskripsikan 6 tahapan persiapan dalam media presentasi, yaitu desain umum, desain instruksional, desain verbal atau visual, media khusus, produksi, dan latihan dengan tepat. Melakukan perencanaan atau menentukan desain. Desain merupakan kunci untuk membuat presentasi lebih efektif dan menarik. Menentukan desain adalah kegiatan memilih dan mengorganisasi elemen verbal dan visual untuk sebuah presentasi. General Design. Dalam General Design terdapat dua faktor, yaitu Structural Appeal dan Personal Appeal. Structural Appeal. 1. Atur informasi secara logis dan sistematis sehingga jelas bagi audiens. 2. Buat informasi yang kompleks menjadi poin-poin yang penting pada materi presentasi untuk disajikan. 3. Berikan gambaran umum dan ringkasan materi di awal sebelum menjelaskan pada bagian yang lebih detail dan lengkap. 4. Gunakan elemen visual dan verbal untuk melengkapi presentasi. 5. Gunakan kecepatan yang disesuaikan dengan pokok bahasan, audiens, atau respon yang diinginkan. Misalnya, tempo harus lebih lambat untuk audiens yang lanjut usia atau materi yang belum pernah diperdalam sebelumnya. Personal Appeal. 1. Di awal presentasi, jelaskan tujuan pembelajaran mengenai apa yang harus dipelajari, dikuasai, dan diketahui oleh audiens sebagai hasil dari presentasi. 2. Gunakan contoh yang familiar dan relevan bagi para audiens dan presenter. 3. Gunakan sudut pandang audiens. 4. Pertimbangkan kapasitas pemahaman audiens. Hindari tempo yang cepat pada materi atau pemahaman yang dirasa perlu didalami lagi. 5. Jaga perhatian audiens. Ajukan pertanyaan dan minta mereka untuk memberikan contoh dari pengalaman pribadi para audiens. Instructional Design. Dalam mempersiapkan presentasi, instructional design juga perlu diperhatikan dan dipersiapkan. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu attention, concept learning, perception, and memory. Attention atau perhatian. 1. Perhatian tertarik pada perubahan yang terjadi. Gunakan variasi waktu, tempo, dan volume suara yang diucapkan. Gunakan juga variasi warna, ukuran, bentuk, dan kecerahan elemen visual. 2. Isi materi atau konten yang mudah dipahami akan bermakna dan menarik bagi perhatian penonton. 3. Materi yang sangat mudah atau sangat rumit biasanya agak susah untuk mendapat perhatian dari audiens. Concept learning. 1. Pembelajaran dengan konsep dapat ditingkatkan dengan menyediakan contoh dan non-contoh. 2. Gunakan gambar atau foto yang realistis untuk menjelaskan sebuah konsep. Gunakan gambar yang disederhanakan untuk menunjukkan cara kerja sesuatu, untuk menunjukkan hubungan antar sesuatu, serta menghilangkan informasi yang kurang relevan. 3. Ingatan dan pembelajaran konseptual akan mengingat jika dapat menggabungkan antara verbal dan visual dalam sebuah desain presentasi. 4. Masukkan informasi atau fakta yang dalam bentuk poin-poin, bukan dalam bentuk kalimat atau paragraf. Perception atau persepsi atau pemahaman. 1. Pemahaman harus terorganisir. Susunlah materi sehingga sesuai dengan pokok bahasannya. 2. Gunakan kata-kata yang diucapkan untuk panah, angka, atau isyarat lain untuk mengarahkan perhatian audiens. 3. Pemahaman atau persepsi bersifat selektif. Gunakan informasi yang relevan dan sesuaikan jumlahnya agar dapat diterima materinya oleh para audiens. 4. Gunakan isyarat verbal dan elemen visual untuk memusatkan audiens pada poin-poin penting tertentu. 5. Persepsi bersifat relatif. Pertimbangkan materi mana yang ingin didengar atau dilihat secara bersama-sama atau berurutan. 6. Persepsi dan pemahaman dipengaruhi oleh harapan. Gunakan format dan isyarat yang sesuai. Misalnya seperti judul yang akan membantu audiens untuk mengetahui materi apa yang akan dijelaskan. Materi dengan visual yang banyak dan berkualitas akan memberikan harapan kepada audiens bahwa materi yang akan disajikan itu penting. Yang terakhir adalah memori atau ingatan. 1. Ingatan audiens akan dipengaruhi oleh materi. Jika materi tersebut bermakna bagi audiens, maka mereka akan semakin mengingat materi tersebut. 2. Ingatan mengenai materi dapat dibantu dengan menggabungkan pemahaman yang diketahui dengan yang tidak diketahui atau belum diketahui oleh para audiens. 3. Pengulangan juga dapat membantu untuk meningkatkan memori atau ingatan. Verbal and Visual Design.
Penulisan naskah untuk presentasi, video maupun slide berbeda dengan menulis makalah atau laporan publikasi. Penulisan naskah didesain untuk didengar, bukan untuk dibaca. Pembaca dapat berhenti sejenak untuk mengerti apa yang mereka baca, kemudian mereka dapat membacanya ulang. Berikut adalah pedoman atau guideline yang perlu diperhatikan dalam menulis pesan verbal untuk dikomunikasikan kepada audiens. Yang pertama, gunakan bahasa yang simpel dan singkat serta mudah untuk diikuti. Suatu akan memiliki banyak arti, jadi pastikan untuk menggunakan kata yang jelas dan tidak ambigu. Hindari penggunaan kata yang sulit diucapkan. Gunakan gaya bahasa, percakapan, atau dialog kepada audiens. Untuk memperjelas pesan, gunakan proporsi di kalimat akhir, gunakan kontraksi dan pengulangan kata. Gunakan contoh dan analogi yang familiar bagi audiens. Tambahkan sedikit humor dan hindari untuk mengintimidasi para audiens. Gunakan humor yang relate dengan presentasi, bukan hanya sekedar melucu. Yang pertama, buatlah 1 poin per visual atau gunakan teknik pengungkapan progresif. Yang kedua, gunakan kata kunci, bukan kalimat panjang atau paragraf. 3. Batasi penggunaan kata menjadi 15 sampai dengan 20 kata per visual. Keterbacaan dari semua materi visual bergantung pada 4 faktor, yaitu ukuran, gaya, jarak, dan kontras. Ukuran judul harus lebih besar daripada ukuran konten atau materi. Gunakan font yang mudah dibaca. Gunakan huruf kapital untuk awal kalimat dan huruf kecil. Gunakan bold untuk kata kunci, serta gunakan warna yang kontras dengan background. Selanjutnya adalah grafik dan diagram. Grafik dan diagram digunakan untuk menjelaskan data. Beberapa yang sering digunakan adalah grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Spesifik media atau media tertentu. Chalkboard atau flipchart. Kunci elemen dalam chalkboard atau flipchart adalah huruf-huruf, angka, dan juga simbol. Karena itu, keterbacaan merupakan hal yang penting. Pertahankan ukuran huruf yang besar untuk memfasilitasi keterbacaan. Gunakan karakter minimum yang diperlukan untuk menyampaikan pesan. Sederhanakan jika memungkinkan. Selanjutnya adalah slide atau overhead transparency. Pilihlah elemen gambar yang serius dengan mempertimbangkan hubungan gambar dengan pesan. Atur penempatan gambar, gunakan rule of third untuk menempatkan objek penting. Serta gunakan juga teknik fotografik yang sesuai. Misalnya, hindari transisi pada kata, angka, dan juga simbol. Computer-based media, yaitu panel LCD, proyektor, large screen display yang digunakan untuk menampilkan presentasi yang dihasilkan melalui komputer. Dalam menggunakan computer-based media, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah General Screen Design Guideline. Gunakan layar sesuai dengan keperluan. Semakin banyak layar yang digunakan, maka semakin banyak ruangan yang akan digunakan pada sebuah program. Berikan informasi penting di awal, konsisten pada penempatan teks dan grafik agar pengguna dapat mengetahui letaknya. Gunakan grafik pada isi teks, hal ini memungkinkan untuk menyajikan pesan dengan lebih jelas. Highlight, blanking, dan berikan efek khusus untuk menyesuaikan agar tidak mengganggu. Yang kedua adalah Location Information on the Screen. Posisikan pertanyaan maupun informasi penting di bagian tengah layar. Sediakan informasi kunci pada lokasi yang menonjol seperti pojok kiri atau bagian atas tengah. Posisikan petunjuk pada bagian bawah layar sebagai informasi alternatif. Yang ketiga adalah teks. Tampilkan seluruh paragraf informasi pada layar dan batasi panjang paragraf sehingga mudah dibaca. Gunakan rata kiri untuk paragraf, rata tengah untuk judul dan caption. Gunakan tidak lebih dari 3 jenis font. Yang keempat adalah grafik. Grafik digunakan untuk mengilustrasikan ide, memusatkan perhatian, memberikan alternatif pemaparan selain teks, dan memperjelas informasi verbal. Grafik yang nyata penting untuk mengidentifikasi detail dari sebuah objek. Gambar yang sederhana sesuai untuk pemahaman yang general. Yang kelima adalah skema warna. Gunakan maksimal 3 warna. Gunakan warna-warna primer seperti biru, merah, dan juga hijau. Gunakan warna cerah untuk informasi penting. Dan gunakan warna netral yang cocok untuk background. Yang keenam adalah menu. Gunakan orientasi vertikal untuk menu awal, batasi pada beberapa item saja agar tidak terlalu penuh. Tombol mulai ada di pojok kiri atas atau tengah atas. Sertakan tombol selesai agar pengguna dapat keluar dari program dengan mudah. Tambahkan tombol mulai pada video, animasi, rekaman audio pada presentasi CIA agar para pengguna dapat mengontrol media. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah Windows.
Batasi jumlah Windows menjadi 4 sekaligus. Gunakan outline untuk mengetahui apa yang ada di Windows dengan yang ada di layar informasi. Jangan gunakan Windows yang tumpang tindih karena akan menutupi informasi. Media selanjutnya adalah video. Pedoman untuk mendesain video mencakup pedoman yang tercantum untuk slide. Selain itu, unsur gerak dan unsur urutan harus diperhatikan. Ada beberapa pertimbangan khusus ketika merancang bahan yang akan direkam melalui kamera presentasi, yaitu pilihlah bahan 3 dimensi yang relatif terlebih dahulu untuk mengingat kedalamannya. Pastikan material memiliki ukuran yang mudah dimanipulasi di bawah kamera. Spesifik media yang terakhir adalah handout. Handout berisi ringkasan poin-poin penting yang akan dibagikan kepada audiens. Handout yang panjang dan rinci mungkin tidak akan dibaca. Agar handout mudah dibaca dan lebih menarik, maka handout harus berisi poin-poin penting yang berisi ringkasan-ringkasan. Melakukan produksi. Proses produksi sangat bervariasi tergantung pada materi yang diproduksi. Perangkat keras dan perangkat lunak yang akan tersedia mungkin memiliki kelemahan pada masing-masing karakteristiknya. Tahap persiapan yang terakhir adalah melakukan latihan. Latihan memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi. Untuk membuat latihan lebih realistis, sertakan semua materi yang sudah direncanakan untuk digunakan. Dan jika mungkin, mintalah seseorang mengawasi saat latihan dan membuat catatan tentang masalah yang mereka lihat atau mereka dengar saat kalian presentasi. Membuat rekaman video latihan dan menontonnya dengan cermat untuk melihat apa yang bisa ditingkatkan. Pembicara atau presenter yang menggunakan multimedia perlu berlatih terlebih dahulu agar mereka merasa nyaman ketika berbicara melalui animasi. Berhenti sejenak untuk suara atau fade in dan mengontrol presentasi dengan mouse atau keyboard. Buatlah persiapan presentasi apa yang mungkin salah. Misalnya, jika membuat presentasi berbasis komputer, sediakan beberapa transparansi cadangan yang mencakup poin-poin penting dalam presentasi. Jika beberapa aspek perangkat keras atau perangkat lunak gagal untuk dijalankan saat presentasi. Berikut tadi adalah tahap-tahap yang perlu dipersiapkan untuk membuat presentasi menjadi lebih efektif dan menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya.